Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang saya hormati, beberapa hari belakangan ini kita menyaksikan bagaimana banyak terjadi kerusuhan, kegaduhan, demonstrasi, dan penjarahan. Tentu hal-hal seperti ini sangat memprihatinkan buat kehidupan kita di tengah masyarakat. Terlebih lagi di saat kondisi yang memang serba sulit, maka dengan adanya berbagai macam kerusuhan, penjarahan, dan berbagai hal-hal anarkis lainnya, ini tentu sangat memberikan dampak buruk buat kehidupan kita. Namun tentu pepatah mengatakan tidak akan ada asap kalau tidak ada api, ya. Nah, ini sesuatu hal yang tentu perlu menjadi renungan buat kita, mengapa sampai terjadi hal-hal buruk yang menimpa kehidupan kita hari ini. Salah satu penyebab yang mungkin kalau kita mau gali, mengapa terjadi berbagai macam kerusuhan, penjarahan, anarkisme, pengrusakan dan lain sebagainya, dikarenakan memang aktivitas yang sering keluar dari lisan orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya posisi penting, namun dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa jadi melukai banyak orang. Nah, ini istilahnya lebih tepat lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Apa itu pemirsa lidah tak bertulang? Lidah tak bertulang itu adalah suatu ungkapan atau istilah yang sering didengar dalam konteks penggambaran orang yang suka berbohong, membual, mengubar janji, dan berkata tanpa penuh tanggung jawab. Ya, istilah lidah tak bertulang ini berkorelasi kuat dengan satu kebiasaan seseorang yang suka memberi angin surga kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitarnya, atau kepada rakyatnya melalui perkataannya yang manis dan penuh retorika. Namun sejatinya itu hanyalah kedustaan. Sejatinya itu hanyalah sesuatu yang sifatnya untuk membohongi orang yang diajak bicara atau masyarakat. Lidah tak bertulang ini pemirsa sungguh menjadi satu momok yang negatif, ya, di tengah kehidupan masyarakat, karena akan menimbulkan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak psikologis serta dampak-dampak lainnya yang seperti kita perhatikan beberapa hari belakangan ini. Ya, keributan, kerusuhan, perpecahan, penjarahan, bahkan mungkin bisa juga terjadi peperangan akibat dari ulah lidah tak bertulang. Ya, itulah sebabnya seseorang yang punya kedudukan, seseorang yang punya jabatan yang tinggi, amanah yang besar, kekuasaan pada dirinya, itu perlu hati-hati ketika dia berbicara. Karena ketika dia menyampaikan kalimat-kalimat yang buruk, kata-kata yang bohong, membual, ini bisa menimbulkan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemirsa yang saya hormati, biasanya lidah tak bertulang ini memang umumnya banyak tersebar di kalangan politisi. Politisi yang mereka kemudian jadi penguasa, mereka jadi pejabat, jadi kepala daerah, jadi anggota dewan, jadi birokrat. Nah, ini biasanya mereka ini sering-sering melakukan lidah tak bertulang, ya, janji-janji kepada masyarakat, kepada konstituen, kepada orang yang berada di bawah pengaruhnya. Namun bukan berarti hanya politisi pemirsa yang
biasa melakukan lidah tak bertulang. Profesi lain juga banyak ya, seperti pedagang ya, pebisnis ya. Oh, suka tuh dagang itu bisa bohong dia ketika menjual barangnya dengan kalimat-kalimatnya. Seorang hakim ya yang dia memutuskan perkara dengan melakukan pembohongan publik. Lalu pengacara, pengacara membela kliennya. Padahal dia tahu kliennya bermasalah, salah, tapi ya itulah karena dia mendapatkan bayaran, dia membela mati-matian. Seorang pengajar juga bisa, dosen, guru juga melakukan lidah tak bertulang ketika dia mendidik, memberikan ilmu kepada orang-orang yang diajarnya. Wartawan, wah ini juga nggak kepalang tanggung, ini juga banyak ya. Orang-orang yang memberikan berita-berita yang kemudian untuk mendapatkan ya berita yang tinggi ratingnya, ini melakukan lidah tak bertulang. Juga aparatur ya sipil negara ataupun Polri, TNI ini juga ada juga yang memang lidah tak bertulang. Dokter dan berbagai profesi lainnya. Jadi pemirsa, setiap orang sebenarnya berprofesi, berpeluang untuk melakukan lidah tak bertulang, karena memang kalau orangnya aslinya orang itu berkarakter tidak amanah, curang, culas, maka biasanya apapun profesinya dia akan melakukan banyak kedustaan ya. Lidah tak bertulangnya akan beraksi. Nah, pemirsa yang saya hormati, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa manusia itu, kita ini hendaknya harus hati-hati, harus waspada terhadap perilaku kebiasaan lidah tak bertulang. Ya, mengapa? Oleh karena pemirsa, ternyata semua ucapan kita, semua perkataan kita itu yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh malaikat. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ini ada di dalam surat Qaf ayat 17 dan 18 yang artinya adalah, ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lainnya di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya, jadi di dalam ayat ini ternyata pemirsa, semua perbuatan kita, semua perkataan kita, semua ucapan kita itu baik yang negatif maupun yang positif itu akan selalu dicatat oleh malaikat pencatat amal dan perkataan, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kedua malaikat ini pemirsa tidak akan pernah lalai sedetik pun atas apa yang diperbuat dan dikatakan oleh lisan manusia. Terlebih lagi ketika dampak dari lisan kita itu berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Kelak hadirin ya pemirsa, nanti ya rekapan hasil catatan yang ditulis oleh para malaikat ini akan dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan serta dasar penilaian dari sang pemilik alam semesta, Allah Azza wa Jalla. Allah akan menilai hasil catatan-catatan Raqib dan Atid tadi. Untuk apa? Tentu untuk nanti mendapatkan balasan dan ganjaran yang kekal abadi. Ya, apakah dia akan masuk ke dalam surga atau dia jangan-jangan na'udzubillah masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu pemirsa, setiap kita harus betul-betul mewaspadai secara serius lidah kita masing-masing. Oleh karena dampak baik dan buruknya akan diterima secara kuantan kelak di akhirat. Itulah kita harus berpikir dan merenung bagaimana dengan lisan kita. Islam, ya, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan agar kita kalau tidak bisa berkata-kata yang baik dan benar, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, berkata yang buruk, maka jauh lebih baik dan jauh lebih aman jika kita memilih dan mengambil sikap diam. Nah, ini perilaku yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW agar kita itu kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam, pemirsa. Dan itu ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang itu tidak bisa mengeluarkan kalimat yang baik, lebih baik diam. Ya, jadi berkatalah yang baik. Dan jangan diam ketika memang harus berkata-kata yang baik, menasehati, memberikan hal-hal yang positif, harus berkata, jangan diam. Ya, tetapi ketika memang tidak ada kebaikan di dalamnya, apalagi membawa dampak buruk dan kerusakan, maka silent is gold. Diam itu adalah emas, ya. Jadi diam lebih baik daripada kita berkata-kata yang buruk. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innasyaitana yanzagu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Yang artinya adalah, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yang benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, coba lihat di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada hamba-hambaku, ya, agar mereka itu mengucapkan perkataan yang lebih baik, perkataan yang baik, bahkan lebih baik. Jangan berkata-kata yang buruk. Jangan lidah tak bertulang. Berkata-katalah yang lebih baik, yang benar. Ya, ini merupakan satu arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apabila kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata tidak benar sebagai hasil dari lidah tak bertulangnya kita ini, maka dia akan digunakan oleh setan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk terjadinya perselisihan antar manusia. Ya, apabila pertengkaran dan perselisihan terjadi secara masif dan simultan, pemirsa, maka berpeluang besar terjadinya kejahatan hingga terjadilah pengerusakan, penjarahan, pembunuhan, pembantaian, bahkan peperangan. Itu sebabnya Allah katakan bahwasanya berkatalah yang lebih baik, karena sungguh setan itu akan menimbulkan perselisihan di antara manusia, dan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ya. Jadi jangan sampai pemirsa kita malah menjadi anteknya setan dengan melakukan lidah tak bertulang. Dan kemudian nanti ujung-ujungnya kita jadi followernya setan, menemaninya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu pemirsa yang saya hormati, ayo mulai detik ini, mulai saat ini, ya, latih dan paksakanlah untuk selalu menjaga lisan dan ucapan kita. Kenapa? Oleh karena perilaku lidah tak bertulang itu membawa dampak buruk, pemirsa. Membawa dampak yang menyengsarakan bagi pelakunya. Nanti di padang mahsyar, para perilaku lidah tak bertulang tidak akan bisa beraksi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang terbiasa lidah tak bertulang, berkata bohong, ya, membual, melakukan perkataan-perkataan yang tidak benar, menipu, mendusta, nanti tidak akan bisa lagi berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oleh karena mulut kita, tempat lidah tak bertulang ini, akan dikunci oleh Allah di padang mahsyar. Tidak ada akan lagi kedustaan yang bisa keluar dari lisan kita. Allah berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an di surat Yasin ayat ke-65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya adalah pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Masya Allah, mulut kita akan terkunci sehingga kita tidak bisa lagi membual, berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti ketika kita di dunia. Maka tangan kita akan berkata, menyampaikan kepada Allah apa yang kita kerjakan. Lalu kaki kita
akan berkata, memberikan kesaksian atas apa yang dikerjakan di dunia ini. Semua akan memberikan kesaksian yang memberatkan diri kita. Dan mulut ini tidak bisa membela, tidak bisa berargumentasi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pemirsa, ya Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni para pemimpin bangsa negara kita, dan Allah berikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat, sehingga lisan kita bisa terjaga, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita kalimat yang baik dan bermanfaat, dan tidak membawa keburukan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan dari Yogyakarta, 7 September 2025. Lebih terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.